TK Lawe yang menikahi pria tua demi uang, tapi malam pertama semuanya berubah. Apa yang terjadi saat seorang TKW menikah demi uang? Namun di malam pertama, sang suami tua membuka rahasia yang tak terduga. Kisah ini penuh dengan kejutan, air mata, dan pelajaran hidup yang akan membuat siapapun terdiam dan merenung. Halo sahabat Markitul, mari kita kumpul. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, tempat berbagi kisah penuh inspirasi dan hikmah. Kali ini kami akan membagikan sebuah kisah nyata yang tak akan pernah kalian lupakan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk dukungan dan keberkahan untuk kita semua. Semoga setiap cerita yang kami bagikan bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Kisah ini dimulai dengan sosok Fatimah, seorang wanita muda yang menjalani hidup penuh perjuangan. Ia berasal dari desa kecil di ujung Pulau Jawa, tempat di mana kemiskinan sudah menjadi sahabat akrab bagi sebagian besar penduduknya. Ayahnya sudah tiada sejak ia masih kecil, meninggalkan ibunya yang sakit-sakitan dan 3 adik yang masih bersekolah. Sebagai anak tertua, beban hidup seakan menghantam punggungnya sejak usia belia. Keadaan ekonomi yang sulit membuat Fatimah harus mengubur cita-citanya untuk melanjutkan pendidikan. Setiap hari, ia melihat ibunya semakin lemah, tubuhnya kurus terbungkus kulit pucat yang hampir transparan. Seringkali, ketika malam tiba, Fatimah terpaksa menahan tangis dalam kesendirian. Ia menyembunyikan isaknya di bawah bantal agar tak terdengar oleh adik-adiknya yang tidur di ruangan sebelah. Meski hatinya hancur berkeping, ia tetap berdiri teguh. Fatimah tahu, jika ia menyerah, keluarganya tidak akan bertahan. Fatimah kemudian memutuskan menjadi TKW, bukan karena ambisi atau keinginan untuk hidup mewah, tetapi demi bertahan hidup. Ia memilih Arab Saudi sebagai tujuan, negeri yang jauh dan asing baginya, dengan harapan bahwa tanah asing tersebut bisa memberikan sedikit harapan untuk keluarganya. Berbulan-bulan ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga kaya yang terkenal keras. Setiap hari, ia membersihkan rumah besar itu dari pagi hingga malam, bahkan seringkali tanpa istirahat. Tubuhnya yang semula sehat mulai melemah. Tangan-tangannya yang dulu halus kini penuh luka akibat pekerjaan kasar. Ada saat di mana majikannya memarahinya hanya karena kesalahan kecil, seperti menyajikan teh yang terlalu panas. Kata-kata kasar dan makian menjadi hal yang harus ia telan setiap hari. Namun, Fatimah tidak pernah mengeluh. Ia terus bertahan, menyimpan seluruh rasa sakitnya di dalam hati. Hanya ketika ia sendirian di kamar kecilnya, ia akan membuka dompet tua yang berisi foto ibunya dan adik-adiknya, menatapnya dalam-dalam sambil berkata pada dirinya sendiri bahwa semua ini akan berakhir suatu hari nanti. Setelah 5 tahun bekerja tanpa henti, Fatimah akhirnya menerima tawaran yang sangat menggiurkan, meski hati kecilnya berontak. Seorang pria tua bernama Haji Mansur, seorang pengusaha kaya berusia 65 tahun, melamarnya. Dengan rambut yang sudah memutih, wajah yang dihiasi kerutan tajam, dan tubuh yang renta, Haji Mansur tidak terlihat seperti sosok yang akan membuat wanita muda seperti Fatimah jatuh cinta. Namun, ia menawarkan sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh Fatimah. Mahar besar dan janji kehidupan yang jauh lebih baik bagi keluarganya. Dalam hati Fatimah, ada pergulatan besar yang tidak bisa dihindari. Bagaimana ia bisa mencintai seseorang yang umurnya 3 kali lipat lebih tua darinya? Tapi kemudian ia teringat pada ibunya yang semakin lemah, rumahnya yang hampir runtuh, dan adik-adiknya yang masih bergantung padanya. Dengan berat hati, ia menerima lamaran itu. Ia menutupi ketakutan dan keraguannya dengan senyum tipis, meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan terbaik untuk keluarganya. Hari pernikahan itu tiba dengan segala kemewahan dan gemerlapnya.
namun hati Fatimah terasa kosong dan hampa. Ia mengenakan gaun pengantin yang indah, gaun yang hanya pernah ia lihat dalam mimpi. Namun, di balik riasan tebal dan senyuman palsu yang ia paksakan, matanya menyiratkan kesedihan yang begitu dalam. Tamu-tamu yang hadir memberikan selamat dan memuji betapa cantiknya pengantin wanita. Tetapi Fatimah merasa seperti boneka yang dipajang di panggung sandiwara. Ketika ia berjalan menuju pelaminan, kakinya terasa berat. Seolah-olah setiap langkah adalah langkah menuju akhir dari kebebasan yang pernah ia miliki. Di sampingnya, Haji Mansur berdiri dengan senyum bangga. Tetapi bagi Fatimah, senyum itu justru menambah rasa sesak di dadanya. Ia tahu bahwa mulai hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, ia berusaha mengusir semua pikiran negatif yang memenuhi benaknya, memaksakan diri untuk percaya bahwa semua ini adalah demi kebaikan keluarganya. Malam pertama yang seharusnya penuh kehangatan dan cinta berubah menjadi malam penuh keheningan yang menyesakkan. Fatimah duduk di tepi tempat tidur besar yang dipenuhi kelambu sutra, dengan jantung berdebar kencang dan pikiran berkecamuk. Haji Mansur masuk ke dalam kamar dengan langkah pelan. Alih-alih mendekatinya, pria tua itu hanya duduk di kursi yang ada di sudut ruangan, memandangnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Fatimah, mari kita bicara," ucapnya pelan. Suaranya bergetar seakan menyimpan sesuatu yang penting. Fatimah merasa jantungnya semakin kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan perasaan gugup, ia mendekat. "Aku tahu kenapa kau menikahiku," lanjut Haji Mansur, "dan aku tidak menyalahkanmu. Kita semua punya alasan dalam hidup ini." Kata-kata itu membuat Fatimah terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa pria tua itu benar-benar melihatnya. Tidak hanya sebagai wanita muda yang ia nikahi, tapi sebagai manusia dengan cerita dan perjuangan hidup. Haji Mansur kemudian meraih sebuah kotak kecil dari saku jubahnya dan menyerahkannya kepada Fatimah. Di dalamnya ada selembar surat tanah dan kunci mobil. "Ini semua untukmu," katanya dengan senyum getir. "Aku tidak membutuhkan apa-apa darimu kecuali kebahagiaan. Tolong, beri aku senyum yang tulus selama sisa hidupku." Fatimah terkejut dan tersentuh. Ia merasa hatinya hancur oleh rasa bersalah, tapi juga hangat oleh ketulusan yang tidak pernah ia duga. Air mata mengalir deras tanpa bisa ia tahan, seakan semua kepahitan yang ia alami selama ini luruh oleh kebaikan hati seorang pria tua yang ia nikahi demi uang. "Fatimah, duduklah. Mari kita bicara." Suara Haji Mansur terdengar lembut, namun mengandung ketegasan yang tak bisa diabaikan. Fatimah merasa kakinya lemas, tetapi ia berjalan pelan mendekat dan duduk di kursi yang terletak di depan suaminya. Ada jarak yang begitu nyata antara mereka, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa yang akan dibicarakan oleh pria tua ini? Apakah ia akan menuntut sesuatu darinya? Ataukah akan ada permintaan yang tak bisa ia tolak? Haji Mansur menatapnya dengan mata yang tampak lelah, seolah-olah telah melewati banyak perjalanan panjang dalam hidupnya. "Aku tahu mengapa kau menikah denganku," ucapnya, membuat Fatimah terkesiap. "Kau butuh uang, dan aku butuh seseorang yang bisa menemani sisa hidupku, meski itu hanya dengan senyumanmu." Hati Fatimah terasa tersayat mendengar pengakuan jujur itu. Bagaimana mungkin pria ini begitu paham akan niatnya yang semula hanyalah demi uang? Apakah dia tidak merasa marah atau kecewa dengan kenyataan itu? Alih-alih menunjukkan kemarahan, Haji Mansur justru terlihat tulus dan memahami posisi Fatimah. Sesuatu yang membuat perasaan bersalah gadis itu semakin menumpuk di dalam dadanya. Fatimah terdiam dan air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia berusaha menahan tangis yang sudah berada di ujung pelupuk. Tetapi semakin ia mencoba, semakin sulit untuk tidak menangis. "Aku sudah terlalu tua untuk marah, Fatimah," lanjut Haji Mansur dengan senyum tipis di wajahnya.
Aku juga pernah muda sepertimu, pernah berharap dan bermimpi tentang banyak hal. Namun hidup seringkali membawa kita pada jalan yang tidak pernah kita duga. Sama seperti kau yang sekarang berada di sini bersamaku. Ia kemudian merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan sebuah foto lama yang sudah kusam. Ini adalah istriku dulu, Aisyah, ucapnya sambil menunjukkan foto seorang wanita muda yang cantik dengan senyum lebar di wajahnya. Dia adalah cinta pertama dan satu-satunya dalam hidupku. Kami menikah muda dan dia selalu ada di sampingku, bahkan ketika aku belum punya apa-apa. Haji Mansur berhenti sejenak. Suaranya terdengar bergetar. Dia meninggal 5 tahun yang lalu, dan sejak saat itu, aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang ikut mati bersamanya. Fatimah merasakan kesedihan yang begitu dalam di balik cerita Haji Mansur, seolah-olah luka itu belum sepenuhnya sembuh, meski waktu sudah berlalu. Ia melihat ada kesepian yang sangat nyata dalam diri pria tua itu. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah kehilangan cinta sejati. Aku tidak ingin memaksamu untuk mencintaiku, Fatimah. Ucap Haji Mansur setelah beberapa saat hening. Aku hanya berharap kau bisa menemani sisa hidupku dengan sedikit kebahagiaan. Mungkin kau tidak akan pernah mencintaiku seperti aku mencintai Aisyah. Dan itu tidak apa-apa. Cukup dengan kau berada di sini dan memberikan senyum tulusmu. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Kata-kata itu menusuk perasaan Fatimah. Ia teringat kembali niat awalnya menikah dengan pria ini, hanya demi uang. Namun, sekarang ia melihat bahwa di balik tawaran materi yang besar, ada hati yang rapuh dan terluka, yang sedang berusaha mencari ketenangan di sisa hidupnya. Tanpa disadari, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Ia merasa malu dengan dirinya sendiri, merasa begitu kerdil di hadapan kebaikan hati Haji Mansur. Maafkan aku, hanya itu yang bisa keluar dari bibirnya yang bergetar. Ia merasa tidak layak menerima segala kebaikan ini, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Malam itu, Fatimah tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata Haji Mansur dan cerita tentang istrinya, Aisyah. Hatinya terasa berat, seperti sedang menanggung beban yang tidak terlihat. Ia berbaring di tempat tidur yang begitu besar, tetapi kesunyian kamar itu justru membuatnya semakin merasa kecil dan sendirian. Ia memikirkan ibunya, adik-adiknya, dan segala perjuangannya selama ini. Apakah semua ini benar-benar layak ia lakukan? Apakah ia benar-benar rela menjual dirinya demi kehidupan yang lebih baik? Pikiran itu menghantuinya, membuat malam terasa begitu panjang dan penuh penyesalan. Dalam kegelapan kamar, Fatimah merasakan ketulusan dan kebaikan Haji Mansur mengalir dalam setiap detik yang berlalu. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi pria yang telah memberinya segala hal tanpa meminta balasan. Rasa bersalah dan syukur bercampur menjadi satu, membuat hatinya terasa sesak dan matanya kembali berlinang. Keesokan paginya, Fatimah bangun dengan perasaan berbeda. Ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, seolah-olah semalam ia telah mengalami pencerahan. Ia melihat Haji Mansur duduk di teras dengan secangkir teh di tangannya, menatap taman yang dipenuhi bunga-bunga mawar merah yang sedang mekar. Ada ketenangan dalam wajah pria tua itu, ketenangan yang membuat Fatimah merasa malu pada dirinya sendiri, karena telah meremehkan perasaannya. Ia berjalan mendekati Haji Mansur dengan langkah pelan. Haji Mansur, panggilnya dengan suara lembut. Pria tua itu menoleh dan tersenyum hangat, seperti tidak ada beban di hatinya. Aku ingin meminta maaf. Aku tahu alasan pernikahan kita tidak dimulai dengan cara yang baik. Tapi mulai hari ini, aku berjanji akan merawatmu dengan tulus, seperti yang kau harapkan. Haji Mansur menatapnya sejenak, matanya bersinar dengan harapan yang selama ini terpendam. Terima kasih, Nah Fatimah. Itu lebih dari cukup bagiku. Dengan kata-kata itu, Fatimah merasakan beban di hatinya sedikit demi sedikit terangkat.
dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasakan ketulusan dalam senyum yang ia berikan kepada Haji Mansur. Setiap kata yang keluar dari mulut Haji Mansur adalah seperti pisau yang mengiris lapisan hati Fatimah, menyadarkannya bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi dalam bentuk yang kita butuhkan. Malam yang penuh air mata dan kejujuran itu menjadi titik balik dalam hidup Fatimah, membuka pintu bagi dirinya untuk menerima cinta dalam bentuk yang baru. Meskipun ia tidak pernah menyangka bahwa cinta tersebut akan hadir dari pria yang 3 kali lipat lebih tua darinya. Hari demi hari berlalu, dan Fatimah mulai merasakan kehangatan yang perlahan menyusup ke dalam hatinya. Ia tak lagi melihat Haji Mansur sebagai pria tua yang hanya menawarkan kehidupan mewah, tetapi sebagai seseorang yang begitu tulus dalam menyayangi dan peduli padanya. Setiap pagi, ia membantu Haji Mansur untuk bangun dari tempat tidur, menyiapkan sarapan sederhana, dan menemani pria tua itu berjalan di taman kecil di belakang rumah. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti sebuah perjalanan panjang yang mengajarkan Fatimah tentang arti ketulusan dan cinta sejati. Ketika mereka duduk di bangku taman, Haji Mansur sering bercerita tentang masa mudanya, tentang perjuangannya membangun bisnis dari nol, dan tentang saat-saat penuh cinta bersama Aisyah. Fatimah mendengarkan dengan seksama, dan setiap kali mendengar nama Aisyah, ia bisa merasakan betapa besar cinta Haji Mansur kepada mendiang istrinya. "Aku tahu aku tidak akan pernah bisa menggantikan Aisyah," kata Fatimah suatu hari dengan suara bergetar. Haji Mansur hanya tersenyum. Matanya tampak sayu namun penuh kebijaksanaan. "Aku tidak pernah memintamu untuk menggantikannya, Fatimah. Aku hanya ingin kau ada di sini bersamaku, menjalani sisa hidup ini tanpa rasa kesepian." Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama ketika suatu pagi, Haji Mansur mendadak terjatuh di taman. Fatimah yang sedang menyiram tanaman terkejut dan segera berlari ke arah Haji Mansur. Wajah pria tua itu pucat, dan napasnya tersengal-sengal. "Haji, apa yang terjadi?" teriaknya panik sambil menggenggam tangan suaminya yang lemah. Haji Mansur berusaha tersenyum meski jelas terlihat kesakitan. "Aku baik-baik saja, Fatimah. Hanya sedikit pusing," katanya lirih. Tanpa berpikir panjang, Fatimah segera memanggil ambulans dan membawa Haji Mansur ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, ia menggenggam tangan suaminya erat-erat, berdoa dalam hati agar Tuhan memberikan kekuatan kepada pria yang kini begitu berarti baginya. Saat tiba di rumah sakit, dokter dengan cepat memeriksa Haji Mansur dan membawanya ke ruang ICU. Fatimah menunggu di luar dengan perasaan yang begitu kacau. Jantungnya berdetak kencang, dan ia merasa seperti berdiri di tepi jurang ketidakpastian. Fatimah yang dulu memandang pernikahan ini hanya sebagai kewajiban kini, merasa takut kehilangan Haji Mansur, seseorang yang selama ini mengajarkannya banyak hal tentang kehidupan. Beberapa hari berlalu, dan Haji Mansur tetap berada di ICU dengan kondisi yang tak kunjung membaik. Setiap hari, Fatimah duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya yang dingin dan berdoa agar keajaiban terjadi. "Tolong bertahan, Haji. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan tanpamu," bisiknya dengan suara serak. Ia menatap wajah Haji Mansur yang lemah, mengingat setiap momen yang telah mereka lalui bersama. Kenangan tentang pria tua itu yang selalu sabar mendengarkan ceritanya, yang selalu memberikan senyum meski tahu ia tak akan pernah menggantikan cinta sejatinya, dan yang begitu tulus dalam memberikan kasih sayang. Setiap kali dokter masuk dan memeriksa kondisi Haji Mansur, Fatimah merasakan jantungnya berhenti sejenak, takut mendengar kabar buruk. Dokter mengatakan bahwa kondisi Haji Mansur sangat kritis dan meminta Fatimah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Kata-kata itu membuat hatinya hancur. Ia duduk sendirian di lorong rumah sakit, memeluk lututnya dan menangis sejadi-jadinya. Dalam tangisannya, Fatimah merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia sadar bahwa cinta yang ia rasakan kepada Haji Mansur bukan lagi sekadar rasa hormat atau kewajiban, tetapi cinta sejati yang telah tumbuh tanpa ia sadari. Suatu malam, dalam keadaan setengah sadar,
Haji Mansur menggenggam tangan Fatimah lebih erat dari biasanya. Matanya terbuka perlahan, dan bibirnya bergerak pelan. Fatimah, kau tahu, aku bahagia bisa menghabiskan sisa hidupku bersamamu, ucapnya dengan suara lemah namun penuh makna. Fatimah menangis di sampingnya, menggenggam tangan Haji Mansur erat-erat. Jangan bicara seperti itu. Haji, kau akan sembuh, dan kita akan kembali ke rumah, berjalan di taman seperti biasa, katanya sambil mengusap air matanya yang terus mengalir. Namun, dalam hatinya, ia tahu Haji Mansur hanya berusaha menguatkan dirinya. Pria tua itu tersenyum, senyum yang begitu lemah namun penuh kedamaian. Fatimah, ada sesuatu yang harus kau tahu, aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Kau adalah hadiah yang Tuhan kirimkan di penghujung hidupku. Kata-kata itu menghancurkan benteng perasaan Fatimah. Ia merasa seolah-olah hatinya diremas-remas, dan semua rasa yang selama ini tertahan keluar begitu saja. Aku juga mencintaimu, Haji. Aku tidak peduli dengan perbedaan usia atau apapun. Yang aku tahu, aku mencintaimu, ucapnya dengan suara yang hampir putus. Beberapa minggu kemudian, Haji Mansur menghembuskan napas terakhirnya dalam keheningan malam. Fatimah berada di sisinya, memegang tangan suaminya yang dingin dan pucat. Ia menatap wajah pria tua itu untuk terakhir kalinya, menyadari bahwa ia telah kehilangan seseorang yang begitu berarti dalam hidupnya. Tubuhnya bergetar, dan tangisnya pecah dalam kepiluan yang mendalam. Ia merasa seolah-olah seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Seluruh kenangan mereka mengalir dalam pikirannya, mulai dari saat Haji Mansur melamarnya hingga detik terakhir di rumah sakit ini. Ia merasakan kepergian Haji Mansur seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Dalam tangisnya, Fatimah merasakan sebuah kelegaan yang aneh. Seolah-olah, meskipun Haji Mansur telah pergi, cinta yang mereka bagi tetap hidup dan akan terus menemani setiap langkahnya. Pria itu telah meninggalkan dunia, tetapi ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada harta, yaitu pelajaran tentang cinta, ketulusan, dan arti hidup yang sebenarnya. Dengan hati yang hancur, namun dipenuhi rasa syukur, Fatimah berjanji bahwa ia akan menjalani hidupnya dengan cara yang membuat Haji Mansur bangga, melanjutkan kebaikan yang pernah diberikan pria itu kepadanya dan kepada dunia. Setelah kepergian Haji Mansur, Fatimah merasa ada kehampaan yang begitu dalam mengisi relung hatinya. Rumah besar yang dulu selalu ramai dengan canda dan cerita kini terasa sunyi dan dingin. Setiap sudut ruangan masih menyimpan kenangan tentang Haji Mansur. Aroma teh kesukaannya, kursi di teras tempat ia biasa duduk setiap pagi, hingga buku-buku lama yang sering dibacanya. Fatimah seringkali terbangun di malam hari dengan perasaan cemas, berharap bisa mendengar suara lembut Haji Mansur memanggil namanya. Namun, yang terdengar hanya keheningan yang memekakkan telinga. Ia merasa seolah-olah hidupnya kembali ke titik awal, penuh dengan kesepian dan kehampaan, tetapi kali ini lebih parah karena ia telah kehilangan seseorang yang berhasil membuatnya merasakan cinta dan kebahagiaan. Fatimah mencoba mengalihkan pikirannya dengan beraktivitas, tetapi di setiap detik yang berlalu, ia merasa dikejar oleh bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Rindu akan kehadiran Haji Mansur tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan, di tengah kesibukannya sekalipun, rasa kehilangan itu selalu datang menghantam tanpa ampun. Fatimah memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, membawa serta warisan dan kenangan yang ditinggalkan Haji Mansur. Ia membawa harta yang diberikan suaminya, bukan sebagai kebanggaan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab untuk meneruskan kebaikan Haji Mansur. Ketika tiba di desa, Fatimah disambut dengan pandangan heran dari tetangga-tetangganya. Banyak yang terkejut melihat perubahan dalam dirinya, dari seorang gadis desa yang sederhana menjadi seorang wanita dewasa yang membawa beban cerita yang berat. Ia memutuskan untuk membangun sebuah sekolah gratis di desanya, sesuai dengan amanat yang ditinggalkan Haji Mansur sebelum meninggal. Sekolah itu tidak hanya dibangun untuk mengenang Haji Mansur, tetapi juga untuk memberikan harapan bagi anak-anak di desa yang dulu, seperti dirinya, tidak mampu melanjutkan pendidikan. Setiap hari, Fatimah menyingsingkan lengan bajunya dan ikut membantu pembangunan sekolah itu. Ia tidak hanya berdiri sebagai pendonor, tetapi juga sebagai seseorang yang benar-benar peduli akan nasib anak-anak yang kelak akan belajar di sana. Sekolah itu akhirnya berdiri dengan nama,
Sekolah Harapan Haji Mansur, sebuah simbol cinta dan pengorbanan yang tulus. Hari pembukaannya penuh dengan haru. Banyak orang yang datang, tidak hanya dari desa tersebut, tetapi juga dari desa-desa sekitar. Mereka semua tahu tentang kisah hidup Fatimah dan Haji Mansur yang tersebar seperti angin. Saat Fatimah berdiri di depan sekolah dengan papan nama bertuliskan, Sekolah Harapan Haji Mansur, air mata mengalir di pipinya. Ia teringat kembali momen ketika Haji Mansur memintanya untuk tersenyum dengan tulus. Hari itu, Fatimah tersenyum, tetapi senyumnya penuh dengan rasa rindu yang mendalam. Dalam sambutannya, ia berkata dengan suara bergetar, "Sekolah ini bukan hanya untuk mengenang seseorang yang telah memberikan banyak hal kepada saya, tetapi juga untuk memberikan harapan bagi generasi muda agar mereka tidak merasa putus asa seperti saya dulu. Haji Mansur selalu mengajarkan saya untuk tidak menyerah, dan hari ini, saya ingin meneruskan semangatnya kepada kalian semua." Para hadirin yang mendengarkan terdiam sejenak, beberapa menundukkan kepala sambil menyeka air mata yang jatuh tanpa mereka sadari. Hari-hari berikutnya, Fatimah mulai mengajar di sekolah tersebut, memberikan ilmu dan motivasi kepada para siswa dengan sepenuh hati. Setiap kali ia berdiri di depan kelas, ia teringat akan Haji Mansur yang selalu mengatakan bahwa pendidikan adalah warisan paling berharga yang bisa diberikan kepada seseorang. Fatimah tidak hanya mengajarkan pelajaran akademik, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang telah ia pelajari dari suaminya. Ia sering bercerita kepada murid-muridnya tentang seorang pria tua yang penuh kebijaksanaan, yang mengajarkannya untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda. "Kalian semua harus berjuang untuk mimpi-mimpi kalian," katanya suatu hari di hadapan para siswa. "Tetapi jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan." Setiap kali ia menyebut nama Haji Mansur di dalam kelas, ia merasa seolah-olah pria itu masih hidup dan turut hadir di sana, menyemangati setiap langkahnya. Kehadiran Haji Mansur mungkin telah tiada secara fisik, tetapi semangat dan ajarannya tetap hidup melalui apa yang dilakukan Fatimah setiap hari. Nama Fatimah semakin dikenal sebagai sosok inspiratif yang telah mengubah hidup banyak orang melalui kebaikan hati dan ketulusan cintanya. Orang-orang datang dari berbagai tempat hanya untuk mendengar ceritanya, kisah tentang seorang TKW yang menikahi pria tua demi uang, tetapi kemudian menemukan cinta sejati yang mengubah hidupnya selamanya. Ia sering diundang untuk berbicara di berbagai acara, berbagi kisah tentang bagaimana hidupnya telah mengalami banyak perubahan dan tantangan, tetapi selalu ada jalan untuk menjadi lebih baik. Dalam setiap ceramahnya, Fatimah selalu menyampaikan bahwa hidup seringkali tidak berjalan sesuai rencana, tetapi Tuhan selalu punya cara untuk memberikan kebahagiaan dalam bentuk yang tak terduga. "Aku tidak pernah menyangka bahwa menikah dengan Haji Mansur adalah cara Tuhan untuk menunjukkan arti cinta sejati dan ketulusan kepada saya," ucapnya pada suatu acara di depan ratusan orang yang mendengarkannya dengan seksama. Pada saat itu, ia merasa bahwa hidupnya telah menemukan makna baru, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang yang belajar dari kisah hidupnya. Sekolah yang didirikannya kini menjadi salah satu sekolah gratis terbesar di daerahnya, dan Fatimah tetap mengajar di sana dengan penuh cinta, seolah-olah setiap kali ia mengajarkan sesuatu, ia sedang memberikan bagian dari dirinya kepada dunia. Setiap kali Fatimah menyampaikan cerita hidupnya, ada rasa sakit yang kembali tergores di hatinya, tetapi juga kebahagiaan yang tak terukur karena ia tahu kisahnya mampu menginspirasi banyak orang. Ia seringkali mendapati dirinya terisak saat bercerita tentang saat-saat terakhir bersama Haji Mansur. Seakan-akan setiap kata yang diucapkannya adalah luka yang belum sepenuhnya sembuh. Namun, di balik setiap air mata yang jatuh, ada senyum kebanggaan yang muncul karena ia telah berhasil menemukan kekuatan untuk bangkit dan berbagi kebaikan. Ketika ia mengajar di Sekolah Harapan Haji Mansur, ia sering mengajak para siswa untuk menanam bunga mawar di taman sekolah, mengingatkan mereka bahwa bunga itu adalah bunga favorit Haji Mansur. Setiap kelopak mawar yang mekar adalah simbol cinta yang abadi, yang meski tak lagi bersama, tetap hidup dalam kenangan. Fatimah selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anak di sekolah itu, berharap bahwa di dalam mereka tumbuh cinta yang sama tulusnya seperti yang pernah ia rasakan dari pria yang mengubah hidupnya. "Kalian semua adalah harapan masa depan," ucapnya kepada para siswa dengan suara penuh kehangatan. "Tanamkan kebaikan dalam hati kalian seperti bunga-bunga ini, karena itulah yang akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih indah." Namun,
Di balik semua keberhasilan itu, Fatimah tak bisa menghindari rasa sepi yang kadang datang menghantamnya. Di setiap malam yang sunyi, saat ia kembali ke rumahnya yang kosong, kenangan akan Haji Mansur kembali membanjiri pikirannya. Ia sering duduk di kursi tua di teras, tempat di mana Haji Mansur dulu biasa duduk dan memandang bintang-bintang. Fatimah akan menatap langit malam, berharap bisa merasakan kehadiran suaminya di antara bintang-bintang yang berkilauan. Ia bahkan pernah bermimpi melihat Haji Mansur tersenyum padanya, mengucapkan kata-kata yang selalu ia rindukan. Kau telah melakukan hal yang baik, Fatimah. Aku bangga padamu. Ketika terbangun dari mimpi itu, air matanya mengalir deras. Ia merasa bagaikan seorang pelaut yang terdampar di lautan kenangan, terombang-ambing antara rasa kehilangan dan kebahagiaan karena cinta yang pernah hadir di hidupnya. Meski setiap pagi ia bangkit dengan semangat baru, malam-malam tetap menjadi waktu yang paling menyakitkan baginya. Kesepian adalah sesuatu yang selalu ada, bahkan ketika ia berada di tengah keramaian. Pada suatu hari, Fatimah menerima surat dari seorang anak di sekolah yang menulis tentang betapa terinspirasinya ia dengan kisah hidup Fatimah. Surat itu ditulis dengan tangan mungil yang penuh semangat, menceritakan bahwa ia ingin menjadi seperti Bu Fatimah ketika besar nanti, seseorang yang kuat dan tak pernah menyerah. Membaca surat itu, air mata Fatimah mengalir lagi, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kebahagiaan. Ia sadar bahwa meskipun ia merasa kehilangan, ia telah memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi orang lain. Surat itu seakan menjadi pesan dari Haji Mansur yang dikirimkan melalui tangan anak kecil, mengingatkan Fatimah bahwa cinta dan pengorbanan mereka tidak sia-sia. Ia menyimpan surat itu di antara barang-barang kenangan Haji Mansur, sebagai pengingat bahwa ia tidak sendiri dalam perjalanannya. Setiap kali ia merasa lelah atau terpuruk, ia akan membaca surat itu kembali, dan seolah-olah mendengar suara Haji Mansur membisikkan kata-kata penyemangat ke dalam hatinya. Fatimah semakin mantap melangkah, menjalani hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memenuhi janji yang ia buat pada malam terakhir bersama Haji Mansur, untuk terus memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Seiring berjalannya waktu, sekolah yang didirikan Fatimah semakin berkembang, dan jumlah siswa pun semakin bertambah. Banyak anak-anak yang dulunya tidak memiliki harapan kini mendapatkan kesempatan untuk belajar dan menggapai mimpi mereka. Orang-orang dari luar daerah datang untuk melihat sekolah tersebut, terinspirasi oleh kisah luar biasa tentang seorang wanita yang telah melalui berbagai rintangan hidup tetapi tetap bangkit dengan penuh keberanian. Sekolah Harapan Haji Mansur menjadi tempat di mana banyak hati kecil ditumbuhkan dengan cinta, pengorbanan, dan semangat untuk berjuang. Di dinding sekolah itu, terpampang kutipan dari Fatimah yang berbunyi, "Cinta yang tulus tidak pernah mati, ia terus hidup dalam kebaikan yang kita lakukan." Setiap kali Fatimah membaca kutipan itu, ia merasakan kehadiran Haji Mansur yang tetap menyertainya dalam setiap langkah, seolah-olah pria itu tidak pernah benar-benar pergi. Anak-anak di sekolah seringkali bertanya kepada Fatimah tentang Haji Mansur, dan dengan mata yang berkilauan, ia akan bercerita tentang seorang pria yang mengajarkannya tentang arti ketulusan dan cinta tanpa syarat. Hari-hari berlalu, tetapi kenangan tentang Haji Mansur tetap hidup di hati Fatimah dan di setiap sudut sekolah Harapan Haji Mansur. Ia merasa bahwa hidupnya kini tidak lagi hanya tentang dirinya, tetapi tentang meneruskan warisan cinta dan kebaikan yang telah ditanamkan oleh suaminya. Di akhir pekan, Fatimah seringkali duduk di taman sekolah yang dipenuhi bunga mawar, mengingat kembali semua kenangan indah dan pahit yang telah dilaluinya. Ia akan memetik satu bunga mawar dan meletakkannya di bangku yang dulu biasa ditempati Haji Mansur, sebagai simbol bahwa cinta mereka akan selalu hidup, meski waktu terus berjalan. Ia menyadari bahwa kehidupan yang ia jalani sekarang adalah jawaban atas doa-doa yang dulu ia panjatkan, meskipun jawaban itu datang dengan cara yang tidak terduga. Fatimah tidak lagi takut akan masa depan, karena ia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya akan selalu membawa bagian dari cinta dan kebaikan Haji Mansur. Ia belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebuah awal baru untuk menemukan makna hidup yang lebih dalam. Dan dengan setiap langkahnya, ia membawa Haji Mansur dalam hatinya, seolah-olah pria tua itu masih menggenggam tangannya dan berjalan bersamanya menuju cahaya yang lebih terang. Terima kasih, sahabat Markitul, telah mengikuti kisah yang penuh haru dan inspirasi ini.
Kisah Fatimah dan Haji Mansur mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan cara yang kita bayangkan, tetapi ia selalu hadir di saat yang paling tepat. Pengorbanan, ketulusan, dan kasih sayang adalah harta yang tak ternilai harganya. Dan dari cerita ini, semoga kita semua belajar untuk selalu menghargai setiap momen bersama orang-orang yang kita cintai. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah dan inspirasi lainnya dari channel Markitul. Mari kita kumpul. Berikan juga like pada video ini jika kalian merasa tersentuh, dan tinggalkan komentar berisi sholawat di kolom komentar sebagai bentuk dukungan dan doa terbaik kita untuk kebaikan bersama. Semoga setiap cerita yang kita bagikan bisa menjadi jalan bagi kita semua untuk lebih menghargai hidup dan menyebarkan kebaikan kepada sesama. Mari kita terus berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberkahi kita semua dengan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah. Amin. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semangat, dan jangan lupa untuk selalu menyebarkan kebaikan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.